Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, nama Frederikus Salau, instansi SMP 4 Kenhilir, LPTK Universitas Palangkaraya. Dengan ini akan melaksanakan PPL siklus 2, supaya di dalam PPL siklus 2 ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, kelak berguna bagi saya sebagai guru serta berguna bagi para penerus bangsa. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Siap, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan duduk. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, pastinya kita harus mengawali dengan doa, ya. Kita mengawali dengan doa supaya pelajar mengajar pada hari ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pada hari ini silakan memimpin kita di dalam doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bagi yang beragama Katolik, perkenanlah saya untuk memimpinnya. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas berkat karunia-Mu, Kau perkenankan kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan tugas kami sebagai pelajar. Kami mohon ya Bapa, dan tunjuklah dan bimbinglah kami, curahlah Roh-Mu ke dalam hati kami, sehingga dari pagi sampai siang nanti kami bisa belajar dengan baik. Kobarkanlah semangat kami, semoga dengan semangat itu kami bisa mengatasi godaan-godaan yang menghambat tugas kami. Akhirnya kami mohon berkat dan perlindungan-Mu, semoga apa yang kami lakukan pada hari ini berkenan di hati-Mu. Doa ini kuserahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, ya. Ini adalah salah satu lagu wajib nasional ini sesuai dengan payung kita pada hari ini, ya. Kepada pelangi silakan memimpin kita untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Semuanya berdiri, ya, biar semangat.
Oke, terima kasih kepada Pelangi yang sudah memimpin kita untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Sebelum kita lanjut ke materi, Bapak akan absensi dulu ya. Abang Ersa Hisbullah. Hadir Pak. Abang Mulhibno. Andrianus Rizky. Sakit Pak. Sakit ya. Angela Anissa. Hadir Pak. Arel. Darius. Izin Pak. Izin. Dayan Suryani. Izin Pak. Izin. Francisca Heni. Hadir Pak. Trisensia. Hadir Pak. Lucia Cindy. Hadir Pak. Marcelia Yesi. Hadir Pak. Margareta Goretti. Izin Pak. Izin. Martin. Hadir Pak. Pelangi Batu Langka. Hadir Pak. Pelangi Lantai Manau. Hadir Pak. Randi Pratama. Hadir Pak. Salti. Hadir Pak. Yusmita. Hadir Pak. Yustina. Sakit Pak. Sakit. Oke. Jadi ada beberapa orang yang tidak bisa hadir ya untuk proses belajar mengajar pada hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Sehat. Tadi sudah sarapan? Sudah. Apa sayurnya? Hah? Kangkung. Nah, walaupun kangkung ya, tapi sebelum kita berangkat ke sekolah itu kita harus apa? Sarapan. Sarapan. Ya, harus sarapan, harus mempersiapkan fisik kita, ya. Supaya apa? Supaya apa? Supaya kuat, ya. Supaya jangan proses pembelajaran belajar mengajar nanti belum selesai, ya, belum sampai siang, udah apa kelelahan. Ada yang pingsan. Kenapa? Ya, karena tadi tidak sarapan. Fisiknya saja sudah tidak siap, ya. Bagaimana kesiapan itu dari sifat apa? Jasmani. Rohaninya bagaimana? Tadi kita sedang dimulai dengan apa tadi? Berdoa. Supaya apa? Supaya kita tetap diberikan kelancaran, kekuatan dan kesehatan ya di dalam proses belajar mengajar. Bapak mau tanya dulu. Randi, apa tujuannya ke sekolah? Belajar, ya. Pelangi Belajar Pak. belajar, ya. Belajar. Ya, itu harus disiapkan, ya. Disiapkan terlebih dahulu, ya. Kita pada pagi hari ini akan melanjutkan karena kita pada minggu-minggu yang lalu telah melaksanakan proses belajar mengajar yaitu kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Pada hari ini kita lanjut lagi, ya. Tentunya untuk melanjut itu kita ada sesuatu yang ingin kita gapai. Contohnya, ya, kalau kita datang ke sekolah tadi apa? Kita mau belajar, ya. Kita ingin belajar, ya. Setelah belajar ingin memperoleh hasil yang baik, ya. Itu tujuannya, ya. Pasti punya tujuan. Begitu juga dengan proses belajar mengajar pada hari ini, kita harus memiliki tujuan. Apa tujuannya? Nah, kita lihat dulu tujuannya, ya. Tujuan daripada proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Bapak minta tolong satu orang bacakan nanti, ya. Silakan satu orang bacakan. Yesi. Pertama, apa tujuan kita? Setelah menonton video pembelajaran, peserta didik bisa menjalankan perilaku awal iman sesuai nilai semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam meminta didikan kita dengan baik. Yang kedua, Melalui kegiatan pengamatan video, peserta didik mampu mengembangkan sikap toleransi sesuai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam meminta didikan kita dengan benar. 3. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik
makna Sumpah Pemuda dari berbagai sumber informasi dengan baik. 4. Setelah menonton video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia dengan benar. 5. Setelah mencari referensi dengan aplikasi ChatGPT AI, peserta didik mampu memproyeksi semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia dengan baik. 6. Setelah mencari referensi dengan aplikasi ChatGPT AI, peserta didik mampu menyusun laporan hasil telah dengan makna Sumpah Pemuda dan menyajikan hasil telah di depan kelas dengan semangat, saling menghargai dan menghormati dengan baik. Oke, terima kasih kepada isi tepuk tangan. Tujuannya ya. Tujuan daripada proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu setelah menonton video, nanti akan Bapak tampilkan video pembelajarannya. Kamu ya bisa menjalankan perilaku orang beriman sesuai dengan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 ya. Jadi itu. Nanti dalam proses pembelajaran ini setelah nonton video kita akan mencari sesuatu masalah. Nah, kita akan bagi kelompok, nanti bagi kelompok. Di dalam kelompok itu kamu akan membuat beberapa pertanyaan, sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum kamu pahami dari video pembelajaran yang akan Bapak putarkan nanti itu ya. Apa yang belum kamu pahami dari proses itu ya. Itu ya. Jadi kamu bisa menuliskan sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan. Setelah pertanyaan-pertanyaan itu tulis, kamu akan menjawabnya, mencari ya. Mencari jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang kamu buat tersebut. Sebelum kita melihat memulai ke proses pembelajaran, kita akan buat yang namanya kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas itu artinya ketika proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik ya. Yang pertama apa? Kamu ketika presentasi nanti harus saling menghargai. Ketika teman menyampaikannya, jangan sampai kamu dengarkan ya. Dengarkan dari dengarkan temanmu ketika dia menyampaikan pendapat ya. Setelah itu kamu belum paham, tanyakan ya. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum mulai ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, itu yang tadi yang harus kamu taati, harus kamu lakukan. Ada kesepakatan kelasnya dalam proses belajar mengajar di sekolah ataupun di kelas kita ini.
perkembangan aktivitas para pemuda. Kongres Pemuda 1 berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Dalam kongres tersebut membicarakan masalah pentingnya persatuan bangsa dan perjuangan menuju kemerdekaan. Tidak selenggaranya Kongres Pemuda 1 tidak terlepas dari adanya perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1925 di Indonesia telah mulai didirikan Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI. Tetapi
itu tadi sekilas tentang sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda itu dicetuskan sebagai apa? Supaya apa? Supaya ya bangsa Indonesia itu bersatu. Kenapa? Karena pada masa itu masih bersifat kedaerahan perjuangannya. Contoh, ya, itu masih bersifat kedaerahan. Ada John Java, John Slebes, John Sumatera, ya. Jadi itu masih bersifat kedaerahan. Kalau kita mau mencapai kemerdekaan pada masa itu, makanya harus bersatu. Diawali dengan adanya organisasi apa? Yang pertama sekali adalah Budi Utomo yang bersifat nasional. Setelah itu baru Sumpah Pemuda. Ya, begitu besar ya cita-cita para pemuda pada masa itu, yaitu untuk merdeka, ya, memperjuangkan kemerdekaan. Ya, jadi itu. Setelah ini kita akan membagi kelompok. Sebelum Bapak membagi kelompok, ada suatu istilah, ya, ada suatu pepatah dari Insinyur Soekarno. Kamu pernah mendengarnya mungkin, karena ketika Bapak jadi pembina di SMP kita, Bapak sering katakan itu, ya. Apa yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno? Beri saya 1000 orang tua, niscaya saya akan cabut Semeru dari akarnya. Gunung Semeru itu dicabut dengan 1000 orang tua. Tetapi katanya lagi, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncang dunia. Artinya kamu sebagai generasi muda ini adalah generasi penerus. Apalagi pada masa sekarang adalah generasi emas. Ya, makanya pada masa itu perjuangan kebangsaan itu diawali dengan para pemuda. Ya, bersatu dari setiap pulau itu. Jadi tidak bersifat kedaerahan lagi perjuangannya, tetapi melalui persatuan, ya. Jadi itu. Setelah kamu menonton video tadi, setelah Bapak jelaskan singkat, ada pertanyaan. Apa yang dihasilkan dari komunis tadi? Hah? Sama bahasa? Ya? Bahasa apa? Bahasa Indonesia apa? Sebagai bangsa persatuan, ya. Jadi itu. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok, ya. Setelah kamu nonton video, Bapak bagikan tugasnya. Ya, di sini kamu akan membedah, ya, bagaimana dari materi tadi, dari video pembelajaran, serta dengan ada PPT yang sudah Bapak printkan, kamu lihat di sini, ya. Kamu membedah apa yang belum kamu pahami dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan dengan kamu menonton video. Ya, tadi dengan sekilas yang Bapak jelaskan. Karena video tadi sudah lengkap dari awal sampai akhir, ya. Sebelum kita bagi nih, kita bagi kelompok dulu. Ya, cabut dulu. Silakan.
Maju. Ulangi. Agak cepat sedikit ya. Jadi seorang pemuda itu harus semangat ya. Ayo, Adel. Ya. Setelah itu dibuka, kamu sesuai dengan nama yang ada di situ. Kalau kamu burung cendrawasih, cendrawasih. Kalau rajawali, rajawali ya. Kalau bangau, bangau ya. Kalau apa tadi? Satu lagi garuda, garuda ya. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan yang kamu pilih ya. Bangau kan? Bangau. Rajawali, rajawali. Rajawali. Apa? Garuda. Garuda, cendrawasih. Ya. Di sini kamu mencari pertanyaan-pertanyaan itu menggunakan satu buku paket yang ada di meja kamu, ya. Setelah itu PPT itu ya yang sudah Bapak print, selanjutnya yaitu menggunakan aplikasi ChatGPT ya. Ini HP siapa? Nah, ini punya isi. Yang ini? Ini. Yang ini Bang Ibnu. Cari pertanyaannya dengan jawabannya ya. Buat pertanyaan sebanyak mungkin yang belum kamu pahami dari buku paket itu ya. Dan itu dari materi yang sudah Bapak print dengan itu ya. Jadi kamu bisa lihat di situ ya yang belum kamu pahami. Buat pertanyaan-pertanyaannya. Setelah ini kita presentasi ya. Apa? Ya, di depan WP-nya. Bagaimana kamu mau jawab melalui aplikasi kalau WP-nya tidak dinyalakan? Kalau tidak jelas tanyakan ke Bapak ya. Nah, berdasarkan ini juga boleh ya. Ini dari gambar-gambar yang telah dibagikan itu, dari PPT yang sudah di print ini ya, dengan di buku. Kalau tidak jelas tanyakan ke Bapak ya. Iya, tidak apa-apa ya. Iya. Mulai dikatakan dengan namanya
Berapa pertanyaan? Beberapa pertanyaan sebanyak mungkin, ya. Iya. Juga, ya. Karena kamu mencarinya dari sini, ya. Ya. Juga, ya. Ya. Yang begini juga sampai di. Ya. Nanti kamu akan menemukan kesalahannya, ya, kesalahan dalam proses itu tadi, ya, yang berarti diingatkan dari video pembelajaran itu. Menit ya waktunya. Cari berbagi ya, bikin pertanyaannya. Contohnya ini itu 4 katanya. Dan itu berapa? Bagi ya, ini masih 3 banyaknya ini ya.
Jadi gabungkan jadi satu. Cari jawabannya ya. Menggunakan aplikasi tadi. Selain aplikasi itu cari juga di dalam buku paket ya. Apa? Tanyakan aja kalau bingung ya. Nanti ketika maju dibagi ya, moderatornya siapa ya, ketuanya siapa, moderatornya siapa, penyaji satunya siapa, penyaji duanya siapa, sekretarisnya siapa. Jadi ketika ada teman bertanya tulis pertanyaannya apa.
Ada yang sudah? Cari sebanyak mungkin ya. Lima menit lagi ya. Sudah sih? Nah. Sudah? Sudah semua? Ya. Sekarang kita akan melanjutkan waktu presentasi ya. Untuk presentasinya nanti giliran kelompok dari kelompok Bangau. Setelah itu dia Raja Wali, elang, setelah elang apa tuh? Cendrawasih ya. Ketika temanmu sedang presentasi di depan, kamu harus mendengarkan dengan seksama, dengan teliti ya. Supaya apa yang disampaikan teman-temanmu itu dapat kamu serap ya. Kalau tidak jelas nanti kamu yang bertanya ya. Sekarang kita lanjutkan dengan presentasi ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kamu buat tadi, dengan materi itu kamu ke depan ya, bacakan ya, nanti teman-teman yang lain menanggapi ya. Silakan dari kelompok berapa? Ya, kelompok Bangau. Silakan maju. Silakan, yang lain silakan ya. Siapa moderatornya? Ya, moderatornya ya, kenalkan.
dari kelompok kami, dari kelompok 1, kelompok kami bernama kelompok Bangau. Kami berjumlah 4 orang yang terdiri atas ketua, moderator, penyaji 1, penyajian 2, nama-nama kelompok. Ketua Randi Pratama, penyajian 1 Kristensia Jurniati, penyajian 2 Pelangi, moderator diri saya sendiri, sekretaris Pelangi. Dari kelompok kami akan mempresentasikan bab 5 mengenai Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang akan disajikan oleh penyajian 1 dan penyajian 2. Penyajian 1 menjelaskan Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Penyajian 2 menganalisis arti Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia. Sebelum lanjut, saya akan membacakan tujuan pembelajaran di bab 5 ini. Tujuan pembelajaran: menghayati nilai semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bhinneka Tunggal Ika. Menghargai nilai semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bhinneka Tunggal Ika. Melaksanakan nilai-nilai perjuangan tokoh pemuda dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Untuk penyajian 1, saya persilahkan untuk menjelaskan. Kongres Pemuda 1. Namun sebelum itu, para pemuda sudah terlebih dahulu mengupayakan pemersatu melalui Kerapatan Besar Pemuda atau Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda 1 adalah untuk menyamakan persepsi antar berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia sehingga terwujud dasar pokok lahirnya Persatuan Indonesia yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Namun Kongres Pemuda 1 tidak membuahkan hasil. Setelah Ketua Kongres Muhammad Tabrani tidak sepakat dengan Muhammad Yani terkait penggunaan istilah bahasa Indonesia, maka bahasa juga harus disebut bahasa Indonesia. Meski demikian, Kongres Pemuda 1 sudah menunjukkan adanya pemahaman satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 dilangsungkan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 yang terbagi dalam 3 kali rapat yang masing-masing rapat dilaksanakan di gedung berbeda. Rapat pertama dilaksanakan di gedung Katolik Jonggenleen Bonn atau KJB Sabtu 27 Oktober 1928. Dalam rapat tersebut Muhammad Yani menguraikan tentang arti pentingnya persatuan untuk kebangsaan. Menurutnya terdapat beberapa faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu persamaan kultur, bahasa, dan hukum adat. Rapat kedua terjadi pada Minggu 28 Oktober di gedung Otsjava Bioskop. Membahas masalah pendidikan. Anak-anak harus dididik untuk memiliki karakter yang baik dan cinta tanah air. Anak-anak juga harus diberikan pembelajaran merdeka tanpa melalui perintah ataupun pemaksaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Rapat ketiga dilaksanakan di Indonesia Kulgebau, Kramat pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada rapat ketiga dijelaskan pentingnya gerakan panduan bagi persatuan bangsa. Kepaduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Dalam rapat ketiga ini, sebelum perumusan hasil kongres dibacakan, terlebih dahulu diperdengarkan lagu ciptaan W.G. Rudolf Supratman, yakni Indonesia Raya.
nantinya akan menjadi lagu kebangsaan Indonesia setelah merdeka. Setelahnya keputusan Kongres dibacakan dan diikuti oleh seluruh peserta. Sebuah putusan yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Adapun Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda. Tidak diragukan bahwa peristiwa Sumpah Pemuda memiliki arti penting bagi pergerakan nasional Indonesia ke depannya. Mengutip Magda Akyat dalam gelombang semangat Sumpah Pemuda 2021, masing-masing poin dalam Sumpah Pemuda memiliki makna sebagai berikut. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk membela tumpah darah yang satu, yakni tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Manggas sampai Rote. Makna meskipun terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut, tapi pada hakikatnya adalah satu. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan bersatu, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang besar dan menjemukkan, bangsa Indonesia telah melalui berbagai terpaan zaman melalui persatuan. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk berbahasa satu, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mempersatukan satu ras dan etnis yang berbeda tanpa menghapus bahasa ibu masing-masing. Bahasa Indonesia juga selalu berkembang melalui penyerapan kosakata dari bahasa-bahasa daerah yang memperkaya kosakatanya. Momen peringatan Sumpah Pemuda ini hendaknya dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk bersatu dan memaknai perbedaan sebagai keunikan, alih-alih untuk memecahkan dan menjadi sumber konflik. Dengan persatuan generasi muda dapat membawa negeri ini ke arah yang baik. Kami akan membuat pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan gambar 1. Pada tanggal berapakah Sumpah Pemuda diperingati? Pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedua, siapakah perkumpulan pemuda yang menyelenggarakan Kongres Pemuda 1? Kongres Pemuda 1 diselenggarakan oleh berbagai perkumpulan pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen, Bon Ambon, Sekarukun, dan Pelajar Biasa. Ketiga, tanggal berapakah diselenggarakan rapat kedua dan di manakah tempatnya? Rapat kedua diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Os Java Bioskop. Penyajian gambar 2. Ke-1, jelaskan makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah ikrar nasionalisme yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Isinya menekankan persatuan bahasa dan budaya sebagai dasar identitas bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi landasan semangat persatuan. Kedua, lagu apa yang dipergunakan sebelum Kongres ditutup? Lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. 3. Siapakah yang berpidato tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Muhammad Yani.
Diselenggarakan Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Siapakah yang memimpin Kongres Pemuda 1? Yang memimpin Kongres Pemuda 1 dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Apakah tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda 1? Bertujuan untuk mempererat kerjasama antara perkumpulan pemuda Indonesia dan menanam paham persatuan bangsa serta nasionalisme. Penyajian gambar 4. 1. Arti penting Sumpah Pemuda. Satu, pemersatu bangsa. 2. Identitas nasional. 3. Semangat kemerdekaan. 4. Landasan pembentukan negara. Kedua, kapan ditetapkannya bendera merah putih? Pada tanggal 17 Agustus 1945. 3. Apakah tujuan kapan atau apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Penyajian gambar 5. Pada tanggal berapakah Sumpah Pemuda diucapkan di hadapan bendera pusaka? Pada tanggal 28 Oktober 1928. Sebutkan makna lambang bendera merah putih. Warna merah melambangkan keberanian, warna putih melambangkan kesucian. Pada tanggal berapakah bendera merah putih secara resmi diangkat sebagai bendera kebangsaan? Pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian sajian dari kami. Ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut? Silakan dari kelompok mana dulu? Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Elam. Nama saya Mas Esa. Saya ingin bertanya kepada Hedi. Dampak saling bermusuhan adalah? Tulis pertanyaannya, dampak saling bermusuhan. Dampak saling bermusuhan adalah dapat menciptakan ketergantungan konflik dan mempengaruhi antar individu, antar kelompok. Hal ini bisa merugikan secara emosional, sosial, dan bahkan ekonomi. Upaya untuk menciptakan perdamaian dan pemahaman bisa membantu mengurangi dampak negatif tersebut. Silakan kelompok lain. Perkenalkan, nama saya Lucia Sini Victoria. Saya dari kelompok Sentralasi ingin bertanya kepada kelompok Bangau. Saya ingin bertanya kepada Suami. Apa makna Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah sebuah ikrar atau janji yang diucapkan oleh para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Benar? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Perkenalkan, saya dari kelompok sosial. Ini bertanya kepada kelompok satu, yaitu pada tanggal berapakah bendera merah putih secara resmi diangkat sebagai bendera kebangsaan? Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Dari bab 5. Dari bab 5 ini kami juga memiliki kesimpulan yang melatari belakang Sumpah Pemuda tahun 1945.
tahun 1928. Sumpah Pemuda lahir sebagai respon terhadap situasi politik dan sosial pada masa itu di mana semangat nasionalisme dan perasaan kebanggaan semakin tumbuh. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih dijajahi oleh Belanda dan terdapat kekhawatiran akan hilang identitas bangsa akibat berbagai berbeda suku, agama, dan budaya. Pertemuan Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1908 di Jakarta menjadi momen penting. Pemuda dari berbagai lapisan masyarakat dan daerah berkumpul untuk menyatukan tekad dalam wadah organisasi yang kuat. Hasil dari pertemuan ini adalah Sumpah Pemuda yang menegaskan persatuan satu bangsa Indonesia, satu tanah air, dan satu bangsa. Sumpah Pemuda ini mencerminkan semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan menegaskan identitas nasional Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Sebelum bubar kami ingin pantun dulu. Melihat adik duduk di kursi, Asik. sendiri tidak ada yang menemani. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Ini kami pamit undur diri. Terima kasih. Ya, silakan kelompok Raja Wali untuk mempresentasikan hasil telah untuk materi kita. Mana? Silakan maju. Siapa moderatornya? Yang tidak juga siapa? Yang ini. Silakan. Kelompok Raja Wali. Namanya jangan ditinggal. Siapa moderatornya? Silakan. Kami dari kelompok Raja Wali mengucapkan selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada kami hari ini. Saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, Abang Mul sebagai ketua, Yusmita sebagai sekretaris, saya sendiri sebagai moderator, Angelita Karitin sebagai penyanyi 1, Abang Mul sebagai penyanyi 2. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami pada hari ini yang akan dibacakan oleh Angelita Karitin dan Abang Mul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Apa makna dari Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah ikrar nasionalisme dan persatuan yang diucapkan oleh pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Isinya mengucapkan tekad untuk bersatu, berbahasa Indonesia, dan melawan penjajah. Sumpah Pemuda simbol semangat perjuangan dalam membangun identitas nasionalis Indonesia. Pada tanggal berapakah Sumpah Pemuda dirumuskan? Sumpah Pemuda dirumuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal berapa rapat kedua Kongres Pemuda membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan nasionalisme, persatuan dan identitas nasional Indonesia. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada Pertanyaan dari kami nomor 2. Kongres Pemuda dilaksanakan pada tanggal
dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober hingga November 1928 di Jakarta, Indonesia. Tujuan Sumpah Pemuda adalah untuk menyatukan pemuda Indonesia dalam semangat persatuan, mengidentifikasikan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi dasar bagi gerakan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan nomor 3. Arti penting bahasa Indonesia adalah pentingnya menggunakan bahasa yang sama, memperkuat rasa persatuan. Berapakah bahasa yang digunakan oleh bangsa Indonesia? Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Indonesia memiliki 715 bahasa daerah. Ikrar mengangkut terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah ikrar ini mencerminkan tekad untuk memperkuat persatuan nasional, mengatasi perbedaan bahasa daerah dan menciptakan identitas bahasa yang kuat. Pertanyaan nomor 4. Apa arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia adalah? Sumpah Pemuda yang diucapkan pada Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 mengucap tekad untuk bersatu dalam satu bangsa, saat bahasa dan satu tanah air. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah ikrar atau sumpah yang diucapkan pada Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, Indonesia. Mengapa Sumpah Pemuda dirumuskan? Sumpah Pemuda diformulasikan sebagai respon terhadap keadaan sosial dan politik dan zamannya yang ditandai oleh perbedaan suku, bangsa, dan budaya Indonesia. Pertanyaan nomor 5. Kongres Pemuda II juga mendapatkan Kongres Pemuda II juga mendapatkan bendera merah putih adalah Kongres Pemuda II pada tahun 1928 tidak langsung mendapatkan bendera merah putih sebagai hasil dari kongres tersebut. Pada tanggal berapakah bendera merah putih dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Makna merah putih bagi bangsa Indonesia. Merah melambangkan keberanian, putih melambangkan kesucian.
teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Lani. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada Lani. Pada tanggal berapa bendera merah putih secara resmi diangkat sebagai bendera kebangsaan? Pada tanggal 17 Agustus 1945. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Perkenalkan, nama saya Asri. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya untuk Isuta. Pada tanggal berapa Sumpah Pemuda diselenggarakan? Pada tanggal 28 Oktober 1928. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Perkenalkan, nama saya Angela Nisa. Kami dari kelompok Elang ingin bertanya kepada kelompok Raja Wali. Saya ingin bertanya kepada Abang Nur. Upaya untuk memajukan bangsa dilaksanakan dengan membeli barang-barang negeri. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda adalah dari hasil rapat para pemuda yang ini pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Kali ini para pemuda menyelenggarakan rapat atau Kongres Pemuda yang diusulkan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), yakni organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Dan kami akhiri kerja kelompok kami hari ini. Jika ada kata yang salah dari kelompok kami hari ini, kami mohon maaf sekali lagi. Dan kami dari kelompok Raja Wali mengucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Lanjut ke kelompok berapa? Lam. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok Elang yang berjumlah 3 orang. Yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai ketua sekaligus moderator, Abang Ersa sebagai sekretaris sekaligus penyaji 1, Arel sebagai penyaji 2. Di sini kami akan membahas tentang hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu
Diambil dari bab 5, Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan terlebih dahulu penyaji kami akan membaca hasil dari diskusi kami atau akan membaca pertanyaan beserta jawaban yang telah kami pecahkan bersama. 1. Sumpah Pemuda diperingati tanggal. Sumber jawaban dari ChatGPT. 1. 28 Oktober. Sumpah Pemuda bertujuan untuk menumbuhkan rasa 2. Persatuan. Bahasa Indonesia merupakan 3. Bahasa nasional. Hasil dari Kongres Pemuda 1 adalah jawabannya 1. Menyerukan organisasi pemuda dalam 1 organisasi pemuda Indonesia. Pada nomor 2, pada tanggal berapakah hasil utama dari Kongres Pemuda 1? Jawabannya pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 1928. Apa makna Sumpah Pemuda? Jawabannya adalah Sumpah Pemuda memiliki makna sebagai ikrar atau sumpah yang diucapkan oleh pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal berapakah Sumpah Pemuda diikrarkan? Jawabannya adalah pada tanggal 28 Oktober 1928. Siapakah Ketua Kongres Pemuda 1? Jawabannya adalah ketuanya adalah Noh Tabrani. Rapat pertama Kongres Pemuda 1 pada tanggal, jawabannya adalah dimulai pada tanggal 27 Oktober 1928. Nomor 1. Apa nilai-nilai dari Nomor 1. Apa nilai-nilai yang mendasari perjuangan kemerdekaan Indonesia? Jawabannya nasionalisme, persatuan, keadilan, demokrasi, ketahanan, kebebasan, dan patriotisme. Nomor 2. Bagaimana perjuangan masa lampau mengaruhi perkembangan Indonesia saat ini? Jawabannya, pengaruhnya mengikuti kemerdekaan dan identitas nasionalisme, sistem pemerintahan dan demokrasi, bangsa Indonesia, ketahanan dan perlawanan, pendidikan dan kebudayaan. Nomor 3. Apa peran perjuangan dalam membentuk identitas nasional Indonesia? Jawabannya, beberapa peran utamanya melibatkan persatuan dan kesatuan, bahasa persatuan, semangat kebangsaan, kesadaran identitas kultural, kemerdekaan sebagai fondasi identitas. Nomor 1. Pada tanggal berapakah Kongres Pemuda 2 diadakan? Jawabannya pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Yang kedua, rapat pertama Kongres Pemuda 2 dilaksanakan di gedung. Jawabannya di gedung Katholike Jongnikenbon. Yang ketiga, rapat ketiga dilaksanakan pada tanggal. Jawabannya rapat ketiga dilaksanakan di gedung. Jawabannya Indonesia Club Godbow yang berlokasi di Jalan Keramat Raya nomor 106. Selanjutnya kami akan membaca kesimpulan dari Sumpah Pemuda. Dicetusnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 memiliki makna penting sebagai manifestasi kesadaran dan tekad para pemuda Indonesia untuk bersatu, mengatasi perbedaan dan menumbuhkan identitas nasional. Sumpah Pemuda menjadi landasan semangat persatuan dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.
Hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Apakah ada pertanyaan dari hasil diskusi kami? Perkenalkan, saya Krisensial Fania Juniati dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada Abang Elsa. Sebutkan nama struktur pembentukan komite dari peristiwa Sumpah Pemuda. Jawabannya adalah Ketua Mohtar Gani, Sekretaris Jamaluddin Adi Negoro, Bendahara Suwarso, anggota 1, Bandar Johan 2, Jan Toles Keliwir 3, Paul Binontoan 4, Hamami 5 Kenani Panel 26 Tarbini. Apakah jelas? Apakah ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, nama saya Satu Samudjadi, saya dari kelompok 4. Ini bertanya kepada Angela Nisa. Arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Jawabannya adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Apakah jelas? Apakah ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, nama saya Yusita dari Radio Wali. Apa sejarah makna dan isi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 adalah? Bertanya kepada siapa? Kepada Angela Nisa. Jawabannya, makna dari Sumpah Pemuda ini adalah komitmen untuk mempertahankan kesatuan tanah air Indonesia, mengakui diri sebagai satu bangsa yang disatukan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Apakah jelas? Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Kami akhiri dengan terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Beri aplaus untuk kelompok. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok Mutawasi berjumlah 4 orang. Perkenalkan, nama saya Marcelio Yussi sebagai moderator, dan teman yang di sebelah kanan saya Marvin sebagai ketua, dan teman yang di sebelah kiri saya Lucia Cindy Claudia sebagai penyanyi 1, dan di sebelah sini Salvi Sandra Dewi sebagai sekretaris. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaan 1. Apa makna dari Sumpah Pemuda? Jawaban. Sumpah Pemuda memiliki makna penting sebagai semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sumber dari ChatGPT. Pertanyaan yang kedua. Kapan terselenggarakan Kongres Pemuda 1? Jawaban. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Sumber dari buku. Pertanyaan nomor 3. Apa tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda 1? Jawaban. Adalah untuk menyamakan persepsi antar berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia sehingga terwujud dasar pokok lahirnya kesatuan Indonesia bersejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sumber dari buku. Pertanyaan dari gambar 2. 1. Kongres Pemuda 1 menunjukkan adanya pemahaman. Jawaban. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumbernya dari buku. Nomor 2. Pada tanggal berapakah IKA diselenggarakan? Pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumber dari buku. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana peran
Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Jawaban: Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 memiliki peran penting dalam menjatuhkan semangat perjuangan kaum pemuda Indonesia. Sumpah tersebut menekankan persatuan bangsa dan identitas nasional sebagai dasar untuk meraih kemerdekaan. Sumber dari ChatGPT. Gambar nomor 3. Nomor 1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Sumber dari buku. Nomor 2. Lagu di Indonesia Raya pertama kali didengarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sumber buku. Nomor 3. Sumpah Pemuda bertujuan untuk menumbuhkan rasa persatuan. Sumber dari buku. Gambar nomor 4. Nomor 1. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sumber buku. Nomor 2. Contoh nilai Sumpah Pemuda adalah salah satunya dengan menolong warga yang kesusahan. Sumber dari buku. Nomor 3. Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan ungkapan ini mencerminkan keragaman budaya, agama, dan endemis di Indonesia. Sementara untuk menekankan persatuan dan kesatuan bangsa. Sumber ChatGPT. Pertanyaan nomor 5. Gambar 5. 1. Kongres Pemuda 2 dilangsungkan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Oktober. Sumber dari buku. Rapat pertama kali dilaksanakan di gedung Katolik Dominican Bonn KJB. Sumber dari buku. 3. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda untuk seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dan bersatu, yaitu bangsa Indonesia. Sumber dari buku. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Supaya dulu dilanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya kita maksud kita dari kelompok 1 ini bertanya ke Lucia sendiri kuliah. Sebutkan makna lambang warna bendera merah putih. Warna merah melambangkan keberanian, warna putih melambangkan kesucian. Apakah jelas? Perkenalkan, nama saya Yusrika dari kelompok Radio Lain. Saya ingin bertanya kepada Martin. Sebutkan bunyi Sumpah Pemuda yang kedua. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Apakah jelas? Jelas. Ada pertanyaan ini? Perkenalkan, saya Angela Nisa dari kelompok Elang ingin bertanya kepada kelompok generasi kepada Salting. Sebutkan contoh-contoh nilai Sumpah Pemuda. Salah satunya dengan menolong warga yang kesusahan. Apakah jelas? Semua yang kami dapatkan dari presentasi kami, dampak dari dibentuknya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 memiliki dampak signifikan dalam memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda menciptakan kesadaran akan pentingnya persatuan di antara berbagai suku dan etnis yang kemudian menjadi dasar bagi perjuangan menuju kemerdekaan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Siap loh untuk kelompok generasi. Oke, terima kasih kepada kelompok-kelompok yang telah berpresentasi ya. Sekarang kita akan merangkum ya, atau akan menyimpulkan daripada konsep presentasi ataupun masalah-masalah yang telah kalian gali dari materi yang telah disampaikan tadi, baik dari video maupun slide atau PPT yang kita memasuki yang Bapak
kita dapatkan dari kelompok-kelompok tadi. Coba Elsa bacakan untuk kita. Jangan berdiri Elsa. Ya. Berikut teks Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1938 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki potensi untuk melakukan perubahan karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Tanggung jawab muncul dari kesadaran dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. 3. Hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban, bahkan tidaklah baik apabila menuntut hak sedangkan kewajibannya dikesampingkan. Pemuda di tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban berjuang di bangsa dan negara daripada menuntut hak pribadinya. 4. Karakter. Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, kerja keras dan inovatif. 5. Aktualisasi diri. Ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada dalam dirinya. Pemuda di tahun 1928 telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. 6. Cita-cita. Cita-citalah yang akan melangkah seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Pemuda akan memilih cita-cita yang tinggi karena memang pemuda hidup di dunia gagasan. Jangan takut bermimpi, takutlah kalau tidak punya mimpi. Nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda yaitu 1. Cinta bangsa dan tanah air. 2. Persatuan. 3. Sikap dalam korban. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Dapat menerima dan menghargai pendapat. 6. Semangat persaudaraan. 7. Meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Simbol-simbol negara. A. Bendera negara merah putih. B. Bahasa Indonesia. C. Lambang negara Garuda Pancasila. D. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ya, jadi itu kesimpulan daripada materi hari ini ya, yang telah kita bahas bersama-sama. Selanjutnya, adik kita masih kelompok, karena yang ada HP tadi kita akan mengisi evaluasi di kuisis ya. Di situ kamu buka kuisisnya. Pak, per kelompok Pak. Ya, tidak apa-apa. Itu perwakilan saja ya. Saya masuk. Ini materinya materi yang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Itu ada gambar kita di situ. Sudah?
berikutnya masukkan. 8, 19, 20. Tulis namanya ya nanti. Namanya apa? Ya. Bangun sudah? Ah, sebentar. Tuh, Bangau sudah masuk tuh. Mana Bangau? Ah. Oke. Lumayan. Ada 08 19 06. Kalah, masuk. Ada yang belum? Baru keluar nonton. 19 06. Raja Wali, sudah? Tinggal nunggu apa? Apa yang belum masuk? Ya. Sulawesi, Y. Silakan. Itu berdasarkan materi tadi ya. Alah. Bangau. Nah, dapat pindah tuh. Ya. Ya, satu soal itu 30 detik ya.
Ayo, kayaknya cendrawasih itu. Padahal elang itu cepat terbang. Ya, Pak, lebih apa? Dadah. sudah selesai. Raja Wali. Jadi sudah sampai di evaluasi kita, ya. Itu hasil kamu tadi. Tapi yang paling tinggi, ya, evaluasi, ya. Itu hasil perolehan dari proses pembelajaran hari ini, ya. Untuk selanjutnya besok, ya, minggu depan kita lanjutkan pertemuan, yaitu bagaimana peran tokoh, ya, dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah tokoh pemuda itu ada lagi peran tokoh, baik dari tokoh sastrawan maupun tokoh-tokoh para pejuang bangsa, ya. Jadi sebelum kita mengakhiri ini semua, coba berdiri dulu. Jadi kita, ya, berdiri dulu, ya. Supaya apa? Supaya lemas dan tegang semua, ya. Kenapa? Konsentrasi ke depan, bacanya, ya. Bukan masalah-masalah tadi semuanya udah mulai pecah. Sekarang kita lepaskan, ya. Lepaskan dulu jarinya, ya. Biasa Bapak kasih contoh. Kalau Bapak bilang ganjil berarti satu. Kalau genap berarti dua. Kalau ganjil cukupnya satu. Kalau genap tentunya dua. Nah, kan biasa kan? Bapak kasih ya, supaya kita sebelum kita mengakhiri kegiatan kita isi sebentar. Satu, 2, 4, 5. 5 kan ganjil. Masa nggak bisa ya? Kalau yang genap tuh 2, 4, 6, 8, 10. Kalau yang ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ulangi 1, 3, 6. Kan genap. Masih belum fokus. 1, 3, 5, 4, 6, 1, 5, 4. Oke, terima kasih, ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, ya, telah mengikuti proses pembelajaran. Bagaimana proses pembelajarannya? Seru. Ya. Apa yang buat seru? Hah? Presentasi, ya. Kenapa kamu maju di depan untuk presentasi? Apa namanya? Itu melatih mental kaki. Yang nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong, ya. Yang nggak lancar membaca jadi lancar membaca, ya. Supaya dengan tadi satu lagi dengan aplikasi ChatGPT itu supaya yang kurang membaca, minat membacanya menjadi rajin membaca. Kenapa? Dari aplikasi itu kita hanya mengerti contohnya sejarah Sumpah Pemuda, ketik muncul, ya, dengan aplikasi itu. Jadi itu memberikan apa supaya minat membaca kamu menjadi berkembang. Setelah kamu lihat tuh sejarah Sumpah Pemuda ini, kamu harus bisa membaca. Itu salah satu bagaimana meningkatkan minat membaca kamu. Ya, ada aplikasi digunakan dalam proses pembelajaran itu bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya main game, ya, fokus, randi. Jadi, itu, ya. Baiklah, selanjutnya kita akan mengaji
pagi hari ini pada ini silakan untuk memimpin kita di dalam doa. Siap, Bapak. Selamat siang. Silakan di sini, Tuan. Lucu nih.